Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibnu Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang tokoh filsuf wanita bernama Maria Montessori. Beliau adalah seorang tokoh luar biasa yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Baiklah, kita langsung saja untuk melihat bagaimana metode-metodenya, kemudian perjalanan karirnya semasa hidup beliau. Namanya adalah Maria Montessori, lahir tanggal 31 Agustus 1870 di Chiaravalle, Italia. Kemudian meninggal tanggal 6 Mei 1952. Ya, dia adalah seorang dokter, seorang filsuf, dan seorang pendidik yang mengembangkan metode Montessori. Metodenya menekankan kemandirian, eksplorasi, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Pendekatan ini telah merevolusi sistem pendidikan di berbagai belahan dunia, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dengan ritme dan minat mereka. Ya, ini adalah salah satu gambar dari Maria yang dengan alat peraganya mengajarkan ke anak-anak pada saat itu untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian perjalanan karirnya tahun 1896 menjadi dokter wanita pertama di Italia, dan mulai bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus tadi. Kemudian di tahun 1900 ia mulai melakukan penelitian mendalam tentang pendidikan anak-anak dengan keterbatasan mental dan fisik. Di tahun 1907 mendirikan sekolah atau rumah anak-anak yang bernama Casa dei Bambini atau rumah anak-anak, artinya pertama di Roma, yang menjadi model awal pendidikan berbasis Montessori. Kemudian di tahun 1913 metode ini mulai dikenal secara global di belahan dunia. Metode yang kembangkan menunjukkan bahwa anak-anak tadi jika diberikan lingkungan yang mendukung dapat belajar secara mandiri dan mencapai potensi terbaik mereka. Nah, ini ada beberapa prinsip dari pendidikan pendidikan Montessori ini, ada 10 ya. 10 prinsip. Pertama itu adalah prepared environment atau lingkungan memegang peranan penting dalam metode ini. Anak-anak belajar dan menyerap informasi dari lingkungan sekitarnya. Kemudian ada natural desire to learn. Anak-anak terlahir dengan hasrat alami untuk belajar yang kuat dalam dirinya. Penemuan-penemuan yang berhasil dilakukan akan menumbuhkan rasa keingintahuan dan kecintaan pada belajar. Kemudian ada hands-on concrete learning. Itu metode ini prinsip ini menekankan pentingnya anak belajar dengan menggunakan tangannya. Inilah yang disebut sebagai pembelajaran konkret. Kemudian ada sensitive period atau periode sensitif. Ada 6 periode yang digambarkan dalam prinsip ini, yaitu sensitif terhadap keteraturan, bahasa, detail, gerak, penyempurnaan indera, dan sosial. Nah, ketika periode-periode sensitif tertentu sedang terjadi, maka otak anak-anak ini dan berkaitan dengan periode tersebut akan terbuka, sehingga dapat menyerap dan mengolah informasi dengan optimal tanpa layak banyak usaha. Kemudian unconscious absorbent mind. Di sini anak usia 0 sampai 3 tahun bahkan melakukannya seperti penyerapan informasi di sekitarnya sangat cepat. Akan tetapi perlu diingat, jika hal-hal negatif yang terjadi di lingkungan sekitarnya,
maka mereka juga cepat juga akan menyerap hal-hal negatif tersebut. Selanjutnya adalah freedom with limit. Montessori memang memberikan kebebasan pada anak untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Anak-anak memiliki kebebasan mau melakukan aktivitas apapun, bebas memilih, melakukan pengulangan, bergerak, dan mengekspresikan diri. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, tentu melalui kemandirian anak-anak belajar bertanggung jawab merawat dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Menyiapkan lingkungan yang bisa mendukung mereka melakukan aktivitas mereka dengan minim bantuan. Kemudian ada individual development. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap anak itu unik, memiliki cara berkembang yang unik. Tentu kita harus menghormati fakta bahwa masing-masing anak punya stok energi yang berbeda-beda, kebutuhan belajar yang beda, bisa fokus waktu yang berbeda-beda, dan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Kemudian ada respect. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya orang dewasa untuk menghormati anak-anak. Ya, anak-anak diperlukan sebagaimana kita orang dewasa ingin diperlakukan. Terakhir ada observasi, yaitu merupakan prinsip dasar dari pendekatan Montessori ini. Observasi ini berarti hanya melihat dan mengamati anak tanpa opini ataupun penghakiman. Hanya seperti kamera yang merekam apa adanya, gerak-gerik, bahasa, gestur, dan tindakan mereka. Observasi ini membantu kita mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang akan menjadi minat anak saat itu. Apa yang sedang mereka pelajari, perubahan tumbuh kembangnya, kapan kita harus mengintervensi saat melanggar batasan, atau intinya adalah memberikan bantuan secukupnya saat diperlakukan. Nah, tentu setelah prinsip-prinsip yang ada dalam metode Montessori, ada pengaruh dan warisan yang ditinggalkan ya oleh Maria Montessori, yaitu metodenya yang tadi telah diterapkan di lebih dari 20.000 sekolah di dunia, mencakup berbagai negara seperti Amerika, Inggris, Prancis, India, Jepang, bahkan sampai ke Indonesia. Bisa dilihat dalam gambar salah satu gedung sekolah Montessori yang di Malang, di kota Malang di Jawa Tengah, di sekitar tahun 1930. Kemudian tidak lupa juga beberapa tokoh terkenal ini juga pernah menempuh pendidikan Montessori. Di antaranya ada Larry Page, Sergey Brin, ini ada pendiri Google, Jeff Bezos pendiri Amazon, kemudian Bill Gates pendiri Microsoft, dan Mark Zuckerberg pendiri Facebook. Kemudian kita lihat apa dampak terhadap pendidikan modern saat ini. Dari metode-metodenya, ini sangat mempengaruhi metode pembelajaran berbasis eksplorasi dan pengalaman. Banyak institusi pendidikan kini mengadopsi pendekatan berbasis eksplorasi dan pengalaman langsung yang menjadi inti metode ini. Montessori juga menginspirasi metode pembelajaran mandiri yang diterapkan dalam berbagai sistem pendidikan di dunia. Ini adalah salah satu kutipan dari Maria Montessori, adalah anak-anak adalah bagian terbesar dari umat manusia. Kutipan ini menegaskan bahwa anak-anak merupakan masa depan dunia, memberikan pendidikan yang baik seperti membangun masa depan yang lebih baik. Metode Montessori terus berkembang dan memberikan pengaruh positif bagi dunia pendidikan dengan menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan kemandirian. Pendekatan ini menjadi salah satu metode pendidikan terbaik yang pernah ada. Baiklah, sekian pemaparan presentasi terkait seorang tokoh filsuf wanita Maria Montessori ini. Mudah-mudahan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya pendidikan menghargai potensi alami anak-anak. Mari kita terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan mereka,
Karena seperti yang dikatakan Montessori tadi, anak-anak adalah harapan dan janji bagi umat manusia. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.